tadi Pak Dewius tadi berkomunikasi dengan saya. Ternyata ini adalah pertemuan 7 dengan pertemuan 9. Pertemuan 8. Harusnya kalau pertemuan 8 itu adalah pertemuan UTS. Jadi untuk hari ini saya akan langsung ke pertemuan 7 dengan pertemuan 9 nggih, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk jadwal UTS-nya saya tanyakan dulu ke Prodi S1 Kesmas. Gitu nggih. Wes. Oke, baik di pertemuan 7 kita tetap mengulas kembali apa itu IoT. Jadi kenapa kok muncul IoT dalam pelayanan kesehatan? Sebenarnya ya Bapak Ibu untuk digitalisasi pelayanan kesehatan itu sudah dari tahun 2021. Sebelum itu malah. Sudah dari tahun sebelum 2019. Bahkan sebelum era COVID-19 berlangsung. Hanya saja waktu di COVID-19 berlangsung, ini nih jadi memaksa kita semua supaya kita itu bisa eh, switch mode yang awalnya dari manual menjadi bentuk teknologi. Dan sekarang untuk saat ini beberapa rumah sakit bukan ya hampir 100% dari rumah sakit itu sudah menggunakan teknologi. Bahkan untuk rumah sakit yang berada di Jawa Barat, itu yang pernah saya temui dari para dosennya itu menyampaikan bahwa rumah sakit sekarang itu sudah ada yang pakai AI untuk memprediksi penyakit pasien, prediksi lonjakan penyakit dan seterusnya. Nah, kemudian muncullah gagasan ya ba- bahwa kita bisa menerapkan IoT ini dalam pelayanan kesehatan dengan harapan eh, kedua belah pihak, baik kita sebagai nakes ataupun pasien, itu tuh bisa lebih nyaman. Kemudian pemantauannya lebih cepat, lebih real time, dan terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Sehingga nggak akan ada lagi ceritanya telat penanganan. Tidak ada lagi ceritanya harus menunggu berlama-lama. Atau gampangnya, misalkan ada kecelakaan di jalan, nggak perlu nunggu berlama-lama untuk telepon dulu ke ambulans. Harapannya dengan ada IoT, barang-barang di sekitar lokasi kecelakaan bisa langsung merujuk ke rumah sakit terdekat untuk disiapkan ambulans untuk membawa korban. Itu tujuan dari IoT. Tapi dengan adanya yang seperti ini, berarti kan kita itu terhubung ya, terhubung dengan internet. Terus semua data itu terbuka. Ini akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri kaitannya dengan privasi data dan keamanan data. Jadi, kalau kita sudah memutuskan bahwa tidak ada eh tidak ada lagi manual, maka saya jamin bahwa data itu tidak aman 100%.
sekelas Google, sekelas Facebook, sekelas Meta, itu tuh ada aja Bapak Ibu kelemahannya. Jadi masih bisa ditembus, apalagi sistem informasi manajemen biasa. Jadi privasi data pasien ini kemungkinan akan terganggu. Apa itu privasi? Ini berarti pasien itu sebenarnya memiliki hak untuk mengungkapkan informasi pribadi, boleh diungkap atau enggak, boleh dipakai atau enggak, itu privasi. Kalau keamanan data ini adalah perlindungan isi informasinya dari tindakan-tindakan kehancuran yang disengaja, melanggar hukum, diubah, diubah secara tidak sah, dan lain-lain. Nah, kaitannya sama tadi, eh, privasi, keamanan data, itu kan kalau IoT kan kita terintegrasi dengan yang lain ya. Dan semua perangkat bisa mengakses, semua perangkat bisa mengintegrasikan data, dan proses pengintegrasian data itu punya standar. Kenapa kok punya standar? Jadi, eh, untuk mengintegrasikan sistem, format yang dipakai dari kedua sistem ini harus sama. Kalau misalkan di sistem A jumlah katanya ada 16 kata, maka di sistem B harus 16 kata juga. Kok harus sama? Kenapa, Bu? Karena biar match. Kalau nggak sama, ini nggak akan dikenali. Pasti entah datanya terpotong, tidak lengkap, dan seterusnya. Dan standar-standar itu ada banyak sekali, Bapak Ibu, sekarang yang bisa kita terapkan. Standar yang pertama adalah HL7. Ini standar internasional untuk interoperabilitas data pada bidang kesehatan. Apa itu interoperabilitas? Interoperabilitas adalah kemampuan peralatan menyediakan data yang dapat diakses oleh peralatan dan sistem lainnya, serta pengguna. Nah, ini kira-kira contoh arsitektur sistem telehealth berbasis HL7. Jadi ada berbagai macam device, bisa tablet PC, bisa smartphone, kemudian di mana data-data ini terhubung dengan alat-alat medis, bisa melalui Bluetooth. Alat-alat medis yang terhubung adalah ECG, tekanan darah, kemudian oximeter, dan lain-lain. Dan data-data dari alat kesehatan tadi dikirimkan ke web server, dan data ini sudah dicek apakah memenuhi HL7 message atau enggak. Lalu tablet PC sama smartphone ini sebenarnya juga ngecek apakah sudah sesuai format, sesuai data loader, sesuai dengan pesan generatornya, dan lain-lain. Baru disimpan dalam web server, database, kemudian itu disimpan ke server HL ya, HL7. Kemudian ada lagi standar yang kedua, namanya adalah DICOM. DICOM ini kependekan dari Digital Imaging and Communication in Medicine.
DICOM ini standar internasional untuk gambar medis yang dapat ditukar dengan data dan kualitas yang diperlukan untuk penggunaan klinis. Nah, eh, tadi juga saya sampaikan ya bahwa ketika kita memilih online itu pasti privasi dan keamanan data pasti terganggu. Nah, pasti terganggu, pasti ada yang menyerang. Nah, serangan keamanan pada IoT itu bisa mengancam proses. Ya, jadi ketika prosesnya berlangsung, layanannya diganggu. Misalkan satelit tidak bisa berinteraksi dengan sistem, kemudian pokoknya gangguan-gangguan dari eksternal, server bisa down, terus tidak bisa tiba-tiba tidak bisa diintegrasikan padahal formatnya sama. Pokoknya terhadap sesuatu yang berupa proses ya, ancaman proses. Komunikasi aliran data yang terganggu antar perangkat maupun gateway. Kemudian ada serangan terhadap penyimpanan. Ini biasanya ancaman terhadap antrian data sementara. Kemudian sistem operasi serta penyimpanan gambar. Nah, dalam aspek keamanan komputer ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Ya, Bapak Ibu. Aspek yang pertama adalah autentikasi. Autentikasi ini berarti memastikan bahwa orang yang mengakses adalah pihak yang sah, pihak yang terdaftar di dalam sistem. Jangan sampai enggak. Ini wajib dipenuhi. Kemudian otorisasi. Kalau otorisasi ini memastikan bahwa pengguna yang sah dan berhasil masuk itu memiliki hak akses terhadap suatu fitur tertentu. Itu otorisasi. Jadi kalau autentikasi itu loginnya masuk ke dalam sistem. Kalau otorisasi itu kewenangan hak akses. Biasanya seperti itu. Ada confidentiality. Confidentiality ini adalah aspek kerahasiaan informasi pasien. Jadi bahwa eh, informasi pasien itu harus dijaga, gitu, harus rahasia. Kalau confidentiality ini biasanya terkait data-data yang umum seperti diagnosa, terus, keluhan itu menjaga confidentiality. Kalau privasi biasanya data-data pribadi ya. Kemudian availability ini ketersediaan data pasien bahwa data tersebut dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jangan sampai dibuat teknologi, malah datanya nggak bisa diakses kapan saja, percuma. Ya, jadi harus memastikan. Salah satunya adalah penyediaan genset. Jadi ketika mati lampu, daya listriknya lah mati, maka data pasien masih dapat diakses karena servernya masih hidup. Lalu ada integrity. Ini menandakan bahwa data dan informasi kesehatan pasien harus terjamin keasliannya. Jadi di dalam sistem informasi harus eh,
disediakan gitu ya fitur catatan perubahan misalkan. Jadi eh, siapapun yang merubah data-data tersebut akan terlihat. Lalu ada non-repudiation. Ini dilakukan agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Terus selain itu tadi terhadap aspek keamanan, ini ada program yang mengancam keamanan data yang bisa memungkinkan pengguna luar itu masuk ke dalam kita ya. Jadi yang pertama itu malicious program. Malicious program ini adalah program yang memerlukan inang. Dia tidak dapat independen dari suatu aplikasi. Jadi nempel, nempel mulu itu malicious. Ada juga program yang tidak memerlukan inang, jadi dia berjalan sendiri. Dia menggandakan diri setiap sistem operasi dijalankan. Nah, kalau dibagi itu seperti ini, teman-teman. Oh, ternyata virus sama Trojan itu beda ya. Iya, memang beda. Jadi dia sama-sama program yang memerlukan inang, tapi sifat mengganggunya itu berbeda. Sekarang kita ke virus. Virus dirancang untuk menyebarkan diri, infeksi file, dan bersifat menghancurkan. Kemudian virus akan mengambil infeksi apabila adanya pembukaan file bervirus. Makanya kalau dulu kalau kelihatan filenya aneh, itu kan mesti kita dilarang. Jangan dibuka, nanti kena virus ya itu. Karena dia memang kerjanya adalah menginfeksi. Apabila filenya dibuka, langsung nyebar kemana-mana. Virus mengambil satu segmen memori untuk melakukan penyebaran. Jadi dia mengambil ruang dalam RAM kita, terus melakukan penyebaran void. Lalu ada Trojan Horse. Trojan Horse ini sebenarnya dia bukan virus ya, mungkin sekarang dianggap virus ya, mengganggu gitu. Ini dirancang untuk membuat kerusakan pada sistem komputer dan dia tidak menyebar layaknya virus. Tapi Trojan ini menyebabkan kerusakan data. Nah, jadi dia merusak data-data kita. Lalu ada worm. Worm dirancang untuk tidak menyebarkan diri dari satu file ke file yang lain, tapi menyebarkan diri melalui komputer ke komputer. Dan infeksinya melalui TCP/IP dan email dan worm di sini memungkinkan memasukkan Trojan horse. Dan ini adalah jenis serangan cyber security yang dilakukan oleh orang ya. Ada port scanning, ini membuka pintu gerbang yang terbuka pada IP address dan dengan cara mengirim permintaan ke setiap port.
Jadi kan kalau kita googling seperti ini, teman-teman, jadi kita itu mengirimkan permintaan, ya. Kita mengirimkan permintaan dan ada jawaban. Nah, ketika mengirim permintaan, pasti IP address membuka port aksesnya, gitu ya. Kemudian ada DOS dan DDoS. Ini serangan yang dilakukan dengan cara menghabiskan sumber daya peralatan di jaringan. Di servernya itu diboom terus, minta terus informasi yang dibutuhkan. Terus sampai servernya lemah, tidak mampu menampung sumber daya. Sehingga down dan hacker baru masuk. Ada spoofing, ini mengubah alamat ya yang dari asli ke yang kelihatan seolah-olah asli. Lalu ada man in the middle, ini penyerangnya berada di tengah-tengah. Jadi misalkan saya pembeli, kemudian yang belakang adalah misalnya X ya. Terus kalian penyerangnya itu berada di tengah-tengah saya dan si X. Jadi nggak tahu. Seolah-olah saya berbicara dengan si X saja. Tuh. Nah, itu pertemuan 7. Ya, untuk pertemuan 9 kita istirahat 10 menit. Kita lanjut. Baik, Bu. Baik, Bu Ibu.